Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Di kesempatan bulan Ramadan ini, kami dari seluruh tim mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan suci, bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah ini, kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini saya menceritakan kisah yang datangnya dari Mas Nur. Mas Nur ini menceritakan kisah pengalaman mistisnya tentang salah satu keluarganya yang nyaris jadi tumbal pesugihan. Kejadian yang dialami keluarganya Mas Nur terjadi di tahun 2000-an silam, yang waktu itu salah satu anggota keluarganya, sebut saja namanya Ali ini mengalami sakit-sakitan, kurang lebihnya itu 3 bulan. Ini yang membuat Mas Nur dan keluarganya itu sangat cemas dengan keadaan adiknya, yaitu Ali. Awal ceritanya, kenapa Mas Ali hanya menyimpulkan kalau Ali itu nyaris ditumbalkan oleh pelaku pesugihan. Awal ceritanya, Ali yang bekerja di salah satu toko material. Dia yang sebagai kuli panggul, pekerja kasar yang membantu toko material milik Pak Gunawan. Selama bertahun-tahun Ali bekerja dengan Pak Gunawan, itu tidak ada yang janggal, itu menurut Mas Nur. Tapi setelah Pak Gunawan sering berkunjung ke rumah Mas Nur untuk menemui Ali, dari kejadian itulah kalau apa yang dilakukan oleh Pak Gunawan untuk keluarganya Ali, orang tuanya Ali termasuk Mas Nur, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Pak Gunawan, ternyata ada tujuan di balik kebaikannya tersebut. Keluarganya Mas Nur, orang tuanya, bapak ibunya, itu tidak menduga sama sekali kalau Ali itu akan dijadikan tumbal pesugihan toko materialnya Pak Gunawan. Karena orang tuanya Mas Nur melihat sosok Pak Gunawan itu sosok orang yang dermawan. Dia sering bersedekah ke masjid, ke panti asuhan, dan orang tuanya Mas Nur itu tidak tahu menahu kalau ternyata kekayaan yang dimiliki oleh Pak Gunawan itu bersumber dari pesugihannya. Tapi apa yang disangkakan dengan perilaku Pak Gunawan yang baik hati, itu benar-benar membuat orang tuanya Mas Nur itu benar-benar kecewa dan sakit hati sama Pak Gunawan, sebab Ali anaknya, yaitu adiknya Mas Nur, itu sakit-sakitan dan sakitnya itu aneh. 3 bulan sebelum Ali itu benar-benar sembuh, awal mula Ali itu seperti orang yang linglung. Sepulang kerja jam 4:30, jam 5 sore, Ali terlihat seperti orang yang bingung, pandangannya kosong, tatapannya kosong. Ini yang membuat Mas Nur dan orang tuanya melihat perilaku anehnya Ali, itu bertanya-tanya sama Ali, "Kamu kenapa, Ali? Kok akhir-akhir ini kamu sering bengong sendirian, sepulang kerja bukannya mandi, tapi malah duduk, pikirannya kosong, tatapannya kosong, kamu kenapa?" Itu seminggu lamanya
itu pikirannya itu benar-benar seperti orang yang hilang kesadarannya. Itu Ali. Setelah 1 minggu kejadian yang dialami Ali dengan tatapannya yang kosong, Mas Nur itu memperhatikan, dan yang membuat Mas Nur itu semakin cemas. Di setiap malamnya Ali itu ngigo ketakutan, sampai dia pernah meminta Mas Nur untuk tidur bersama. Karena di dalam tidurnya Ali, dia itu seperti dikejar-kejar oleh hewan buas. Dan itu diceritakan ke Mas Nur dan juga orang tuanya. Dan mimpi itu benar-benar seperti nyata. Bukan hanya mimpi, tapi Ali sering menjerit sendiri, menjerit seperti ketakutan. Itu kurang lebihnya itu 2 minggu. Semenjak kejadian itu, Ali yang bekerja sebagai kuli panggul di tempat materainya Pak Gunawan, Ali itu tiba-tiba jatuh sakit. Dan sakitnya awalnya itu ya demam biasa. Di saat Ali demam, panasnya itu agak tinggi, Mas Nur kakaknya itu yang mengantarkan Ali periksa ke dokter. Dari dokter dikasih obat, dikasih resep. Tapi obat yang masuk ke tubuhnya Ali itu tidak ada reaksi apapun. Tubuhnya semakin panas. Ini yang membuat khawatir orang tuanya Ali. Sampai Ali itu dipindah, sampai Ali itu harus dibawa ke rumah sakit dan dirawat itu sampai beberapa hari. Dan kondisi seperti itu jelas tidak bisa membuat, dan hal itu jelas tidak memungkinkan Ali bekerja dengan Pak Gunawan. Selama kurang lebihnya 5 hari dirawat di rumah sakit, keadaannya itu tidak kunjung membaik. Mas Nur itu bingung, sebenarnya sakit apa yang dialami Ali. Nah, Mas Nur mengingat kalau Pak Gunawan yang sering datang ke rumahnya orang tuanya Ali, ke rumahnya Mas Nur, dengan sikap dermawannya, selalu menitipkan bingkisan dan juga beberapa uang untuk Ali dan orang tuanya Mas Nur. Mas Nur itu mencurigai kalau sakit yang dialami adiknya itu Ali disebabkan oleh ulah Pak Gunawan. Karena Mas Nur yang melihat tingkah laku adiknya yang kurang lebihnya ini sudah 3 minggu lamanya, dari tatapannya yang kosong, merasa sering ketakutan, sakit yang mendadak yang susah diobati. Ini mengkaitkan antara ciri-ciri orang yang akan ditumbalkan. Nah, dari pemahaman tersebut, singkat ceritanya, Mas Nur ini minta izin sama orang tuanya untuk mendatangkan praktisi ke rumah sakit, yang tujuannya ia mendoakan agar Ali itu ya cepat sembuh. Tapi waktu itu Ali setelah mendapatkan izin orang tuanya, Pak Kiai itu tidak mau datang, ya dikarenakan ada perlu yang lebih mendesak lagi. Mas Nur itu hanya diberikan air yang sudah didoakan Pak Kiai, yang dikhususkan untuk Ali. Nah, singkat ceritanya, air itu dibawa ke rumah sakit. Air itu diteteskan ke mulut Ali, yang tujuan utamanya ya agar kalau memang benar Ali itu ada pengaruh gaib yang membuat Ali jatuh sakit, bisa luntur atau lebur karena air yang sudah didoakan oleh Pak Kiai. Nah, setelah beberapa tetes air itu masuk ke tubuh Ali mulai ada perubahannya. Dari tubuhnya yang panas tuh mulai mereda sampai singkat ceritanya malam hari itu sampai pagi harinya Ali itu bisa pulih kembali. Nah, karena keadaan yang sudah membaik, Ali diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Tapi setelah pulang dari rumah sakit, Ali yang hendak berangkat ke tempat kerjanya itu Pak Gunawan, Ali tidak diizinkan oleh orang tuanya. Kamu belum sehat betul, nah Ali. Kamu istirahat dulu beberapa hari. Nanti kalau kamu sudah pulih sepenuhnya, baru kamu boleh bekerja lagi. Itu pesan orang tuanya Mas Nur dan juga Ali. Tapi waktu itu Ali entah sebab apa,
setelah saran dari orang tuanya, nasihat dari orang tuanya hanya beberapa hari, kurang lebihnya 2 hari setelah pulang dari rumah sakit, Ali berangkat ke tempat kerjanya, yaitu ke Pak Gunawan. Baru beberapa hari dia berangkat, kurang lebihnya 3 hari, Ali sepulang kerjanya itu entah sebab apa, sakit yang seperti baru kemarin dia alami, yaitu penyakitnya Ali itu kambuh lagi. Demamnya Ali ini membuat orang tuanya Ali, termasuk Mas Nur, itu sangat cemas. Nah, keadaan itu dia ingat sama Pak Kiai, yang kebetulan tetangganya sendiri. Pak Kiai itu diminta untuk datang ke tempat tinggalnya Mas Nur untuk melihat kondisi Ali. Nah, singkat ceritanya, setelah Pak Kiai itu datang, melihat kondisinya Ali yang demamnya tinggi, yang tatapannya itu kosong, raut wajahnya seperti raut ketakutan, tatapan matanya itu seperti melotot terus menerus. Ini yang membuat kecemasan dan kekhawatiran orang tuanya, termasuk Mas Nur. Setelah Pak Kiai itu membacakan lantunan-lantunan ayat kursi, meruqyah Ali, Pak Kiai itu menjelaskan kalau sebab musabab Ali seperti ini ada unsur gaib, yaitu dari makhluk yang sengaja dikirimkan ke tubuh Ali untuk membuat Ali itu meninggal dunia. Maksudnya gimana Pak Kiai? Tanya orang tuanya Mas Nur. Wallahu a'lam bishawab, Pak Bu, kata Pak Kiai, yang saya lihat penyakitnya Ali, sakit yang dialami Ali saat ini itu bukan sakit yang biasa, tapi ini karena pengaruh gaib yang membuat fisiknya Ali itu tidak kuat sehingga tubuhnya panas. Tatapan matanya mungkin ibu lihat tadi itu seperti mau keluar bola matanya, raut wajahnya ketakutan. Itu menandakan kalau yang membuat Ali seperti itu adalah pengaruh gaib yang sudah masuk ke tubuh Ali. Nah, orang tuanya itu bingung dan takut, meminta bantuan sama, tolong Pak Kiai selamatkan anak saya. Pak Kiai menyarankan sama orang tuanya Mas Nur, termasuk Mas Nur, untuk berdoa bersama-sama, istighfar, sholawat Nabi, tasbih dan sebagainya disarankan untuk dibaca bersama-sama. Kondisi Ali yang saat itu demamnya tinggi, posisi tubuhnya yang sudah seperti orang yang kesurupan, ini yang membuat orang tuanya Ali dan juga Mas itu benar-benar khawatir, karena Ali saat diruqyah sama Pak Kiai itu seperti kesurupan, hendak bertarung seperti menantang Pak Kiai. Ali itu tiba-tiba seperti orang yang kesurupan, orang yang tadinya sakit tidak bisa apa-apa itu langsung seperti terbangun dan hendak menantang Pak Kiai. Nah, di saat Pak Kiai dan orang tuanya Mas Nur, termasuk Mas Nur sendiri, ikut berdoa, Ali yang tadinya tubuhnya demam, yang terbaring di tempat tidur itu seperti orang yang kesurupan. Tubuhnya itu seakan-akan sehat, dia berdiri hendak menantang Pak Kiai. Entah doa apa yang dibacakan Pak Kiai, sosok gaib yang ada di tubuhnya Ali itu dengan sorbannya Pak Kiai dihempaskan ke bagian tubuhnya Ali. Ali itu langsung terjatuh, sehingga Ali itu terjatuh dan terbaring lagi di tempat tidur. Glublak, Ali benar-benar jatuh. Nah, keadaan itu membuat orang tuanya Ali itu menangis. Anakku, kenapa anakku? Pak Kiai menjelaskan, tidak apa-apa Bu, itu pengaruh gaib, sosok siluman atau iblis, sosok jin yang merasuki Ali. Insya Allah sudah keluar. Tapi maaf, kondisi Ali itu belum sepenuhnya pulih. Pengaruh-pengaruh yang sudah terlanjur masuk ke tubuh Ali itu karena ada bagian harta yang masuk, ada bagian yaitu batal haramnya pelaku pesugihan yang sudah terlanjur masuk ke tubuhnya Ali, dan ini harus diruqyah, diterapi itu selama berhari-hari.
Kalau tidak diterapi, yang saya khawatirkan tubuh yang sudah ada jalan masuk untuk jin itu datang lagi ke tubuh Ali, itu bisa mengakibatkan tubuh Ali tidak kuat dan meninggal. Nah, singkat ceritanya, Mas Nur yang setiap hari menjemput Pak Kiai untuk meruqyah Ali, untuk melenturkan dan meleburkan semua pengaruh gaib yang sudah terlanjur masuk ke tubuh Ali, semua itu dilakukan oleh Pak Kiai itu kurang lebihnya 1 minggu. Mendengar apa yang disampaikan Pak Kiai, Mas Nur dan orang tuanya itu kaget. Saking kagetnya itu benar-benar membuat keluarganya itu yang khawatir kalau Ali itu meninggal dunia. Mas Nur dan keluarganya itu meminta sama Pak Kiai, tolong Pak Kiai bantu Ali, bantu keluarga kami, jangan sampai apa yang tidak kita inginkan itu terjadi pada Ali. Insya Allah Bu, yang penting kita yakin dan berdoa. Segala sesuatunya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dengan jalan seperti ini bukan takdir, kita bisa menangkalnya. Insya Allah kita yakinkan bahwa segala sesuatu itu adalah hak dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan saja. Nah, singkat ceritanya, Pak Kiai yang setiap hari dijemput Mas Nur menerapi adiknya itu Ali itu meronta-ronta seperti kepanasan. Panas Pak Kiai, panas Pak Kiai. Saat Ali itu bilang panas-panas, suasana rumah itu berubah seperti ada angin yang besar. Suasana rumah seperti hawanya ikut panas. Suara-suara gemuruh yang asal usulnya itu tidak jelas. Suara seperti gendang pecah. Auman, geraman seperti hewan buas itu benar-benar muncul di rumah Ali. Itu didengar oleh Mas Nur sama orang tuanya. Itu selama Pak Kiai meruqyah untuk melunturkan dan meleburkan pengaruh-pengaruh akibat harta batal haram yang sudah terlanjur masuk ke tubuh Ali. Kurang lebihnya 1 minggu kejadian-kejadian yang di luar nalar itu benar-benar dialami oleh Mas Nur dan orang tuanya. Ali yang selalu menangis menjerit, ini yang membuat orang tuanya itu semakin cemas dan khawatir. Tapi karena keimanan dan keyakinan orang tuanya, Pak Nur dan Pak Kiai, alhamdulillah setelah 1 minggu diruqyah Pak Kiai, Ali bisa selamat dari cengkraman orang yang ingin menumbalkan Ali. Nah, singkat ceritanya, setelah kondisi Ali sudah membaik, orang tuanya Ali itu menanyakan siapa sebenarnya orang yang ingin membuat anak saya meninggal Pak Kiai. Itu pertanyaan yang disampaikan orang tuanya ke Pak Kiai. Nah, waktu itu Pak Kiai ini tidak menjawab. Nah, pertanyaan orang tuanya Mas Nur, orang tuanya Ali ke Pak Kiai, dijawab sama Pak Kiai, mohon maaf Pak, mohon maaf semuanya, bukannya saya tidak mau memberitahu, tapi karena saya tidak mau menimbulkan fitnah dan juga sakit hati Bapak sama orang yang sudah mencelakai anak ibu yaitu Ali. Tapi yang paling penting, Ali saat ini selamat. Ali saat ini kondisinya membaik. Bapak, Ibu, dan juga kamu Mas Nur, kalian semua jangan pernah mendendam ke siapapun yang sudah membuat Ali seperti ini. Semua pasti akan ada hikmah di balik kejadian seperti ini. Penjelasan Pak Kiai ini membuat orang tuanya Ali itu bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang ingin mencelakai anaknya itu Ali. Dalam hatinya Mas Nur,
dalam pikirannya Mas Nur. Mas Nur itu hanya mengungkapkan, apa jangan-jangan Pak Gunawan, Pak Kiai, orang yang selama ini paling dekat dengan adik saya Ali. Pak Kiai menjawab pertanyaan Mas Nur, wallahu a'lam Mas Nur. Saya tekankan lagi, siapapun orangnya, siapapun yang sudah membuat Ali seperti ini, kembalikanlah ke yang kuasa, ke yang esa. Insya Allah selamanya Ali itu juga pasti akan berdampak pada orang yang bermaksud mencelakai Ali. Nah, singkat ceritanya dari penjelasan Pak Kiai ini, dalam hatinya Mas Nur dan juga orang tuanya itu bertanya-tanya terus menerus, siapa sebenarnya, siapa sebenarnya. Singkat ceritanya, setelah Ali itu sembuh sehat walafiat, Ali yang hendak berangkat ke toko material milik Pak Gunawan, Ali balik lagi ke rumah. Sampai orang tuanya nanya, kok kamu pulang Ali, tidak jadi berangkat ke Pak Gunawan? Dan orang tuanya tanya ke Ali, dijawab sama Ali, Pak Gunawan sedang berduka Bu, istrinya meninggal dunia. Apa yang disampaikan Ali ini membuat Mas Nur itu kaget. Yang benar kamu Ali, istrinya Pak Gunawan meninggal. Bukannya istrinya Pak Gunawan baik-baik saja, kemarin juga sempat jenguk kamu itu sehat-sehat saja. Ya saya tidak tahu Mas Nur, saya yang tadi sudah sampai depan rumahnya, yang mau izin berangkat ke toko materialnya, tapi di rumahnya itu sudah banyak orang. Nah saya nanya-nanya ke orang sekitar, ternyata istrinya Pak Gunawan yang meninggal dunia. Nah saya balik lagi mendengar kalau istrinya Pak Gunawan meninggal. Nah saya waktu itu ikut melayat dan setelahnya saya balik. Nah saya pulang seperti ini, ya saya menjelaskan kalau saya memang belum berangkat ke Pak Gunawan. Nah, setelah mendengar apa yang disampaikan Ali, pertanyaan-pertanyaan yang masih menjadi teka-teki akhirnya terjawab. Kalau yang disampaikan Pak Kiai, siapapun yang sudah membuat Ali hampir menjadi tumbal pesugihan, ternyata selamanya Ali berdampak pada pelaku pesugihannya, yaitu siapa? Istrinya Pak Gunawan. Nah, waktu itu Mas Nur saat mengetahui kalau istrinya Pak Gunawan itu meninggal, Mas Nur dan orang tuanya termasuk Ali itu datang ke Pak Kiai menanyakan apakah ada kaitannya kalau meninggalnya istrinya Pak Gunawan dengan selamatnya Ali, Pak Kiai. Pak Kiai tetap saja jawaban yang sama kalau dia tidak mau menjelaskan siapa di balik orang yang ingin mencelakai Ali. Pesannya Pak Kiai, walaupun istrinya Pak Gunawan meninggal dunia secara misterius, secara mendadak, saya berpesan pada Bapak, Ibu, semua keluarga Ali khususnya, jangan pernah berpikir ataupun terbesit dalam hati kalau pelaku yang ingin mencelakai Ali adalah keluarga Pak Gunawan. Nah itu pesan yang disampaikan Pak Kiai. Jadi pertanyaan tentang siapa sosok yang ingin mencelakai Ali masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Tapi semenjak kejadian istrinya meninggal, tapi semenjak kejadian istrinya Pak Gunawan meninggal, Ali yang sudah terlanjur absen sampai Ali yang sudah terlanjur banyak istirahat di rumah, Ali hanya meminta izin ke Pak Gunawan untuk tidak bekerja lagi di toko materialnya. Nah semenjak saat itu Ali tidak lagi berhubungan dengan Pak Gunawan. Nah dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, semoga menambah wawasan kita tentang dunia misteri-misteri pesugihan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.